Berikut presentasi kami yang berjudul Kampanye Citarum Harum dan Pendataan Pengolahan Sampah Menggunakan Microsoft Excel di Desa Cimahi. Perkenalkan, nama saya Novian. Terus saya yang berbicara. Saya Franciscus Erik. Ya, kita langsung saja. Sungai Citarum secara geografis merupakan sungai terpanjang di Jawa Barat yang mengalir ke Laut Jawa. Mata airnya berasal dari Gunung Wayang, dari Kabupaten Bandung, kemudian hilirnya itu di Laut Jawa. Dia itu mengaliri 10 kabupaten dan 3 kota. Panjangnya kurang lebih 300 km. Sungai Citarum adalah pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai. Air dan lingkungan sekitar alirannya telah puluhan tahun tercemar. Latar belakang dibentuknya Citarum Harum. Pada tahun 2013, Green Cross Switzerland dan Blacksmith Institute menetapkan bahwa Sungai Citarum sebagai sungai tercemar dan terkotor di dunia. Solusi yang diambil, pada 14 Maret 2018, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden tahun 2018 tentang percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum. Salah satu produk dari undang-undang ini ialah Citarum Harum. Kemudian selanjutnya di sampah-sampah tersebut ada klasifikasi lagi, Pak. Ada 3 klasifikasi. Yang pertama ada organik, anorganik, sama B3. Nah, apa sih organik itu? Sampah organik itu adalah sampah yang terdiri dari bahan-bahan organik yang sifatnya itu sendiri mudah terurai dan cepat membusuk seperti itu, Pak. Kemudian biasanya sampah jenis ini berasal dari makhluk hidup atau tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan. Kemudian ada sampah anorganik. Nah, sampah anorganik itu apa sih? Sampah anorganik adalah sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang susah diurai. Apabila dibuang sembarangan, sampah ini dapat menimbulkan pencemaran. Kemudian untuk sampahnya itu ada logam, plastik, kaca, karet, dan kaleng. Kemudian sampah yang ketiga adalah B3, sampah yang mengandung bahan beracun atau berbahaya. Menurut PP nomor 101 tahun 2014, limbah B3 dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah dari sumber spesifiknya, dari sumber tidak spesifiknya, sama sumber yang B3 yang sudah kadaluarsa atau tumpah atau bekas. Untuk sampah B3 ini dibagi jadi 3 ya tadi. Untuk limbah B3 ini yang pertama dari sumber spesifik. Sebuah macam limbah yang berasal dari kegiatan utama industri dapat dikategorikan sebagai limbah B3 dari sumber spesifik. Contohnya ini adalah larutan dari terhalogensi seperti kloro, benzena, dan metilen klorida. Larut ini terhalogensi ini seperti toluena, aseton, dan nitrobenzema. Jadi seperti aki itu adalah termasuk sampah yang berbahaya dari sumber spesifik. Nah, kemudian yang kedua ini ada tidak spesifik. Nah, jadi limbah ini berasal dari aktivitas industri juga. Cuman hanya saja limbah jenis ini bukan berasal dari kegiatan utama, melainkan dari kegiatan sampingan seperti pemeliharaan alat, pencucian, pengemasan, dan sejenisnya. Selain itu, limbah B3 tidak jelas sumbernya dan belum diketahui secara pasti kandungan racun di dalamnya, jadi bisa dimasukkan ke dalam jenis B3 yang tidak spesifik. Kemudian yang terakhir adalah limbah dari B3 yang sudah kadaluarsa, tumpah, dan bekas kemasan. Sebagai informasi, limbah B3 juga memiliki masa kadaluarsanya sendiri. Limbah yang sudah kadaluarsa ini tidak kalah berbahaya, namun karena memiliki karakter yang berbeda, limbah jenis ini dipisahkan ke dalam kategori sendiri. Limbah yang tumpah dan bekas kemasan limbah B3 termasuk ke dalam limbah yang satu ini. Beberapa contoh yang termasuk adalah tembaga sianida, karbon disulfida, barium sianida, endrin, dan gas fluor. Meski banyak dari limbah B3 yang berasal dari kegiatan industri, beberapa limbah juga berasal dari kegiatan rumah tangga. Contohnya adalah pengharum ruangan, deterjen pakaian, pemutih pakaian. Hanya saja pengolahan limbah B3 industri memang lebih rumit, lebih mengingatkan kuantitasnya yang tidak sedikit. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan tentang
klasifikasi sampah dan pengolahan. Mungkin selanjutnya Mas Novian kembali. Iya. Biasanya kan kalau penarikan sampah itu nggak setiap hari kan ya? 3 hari sekali. Seminggu sekali, seminggu ya. Iya. Seminggu. Iya. Jadi misal kalau penarikan tanggal 2 gitu, sampah organiknya 4 ton. Nanti di sini itu dia langsung apa? Pertama itu di ini itu apa ya? Total sampah yang ditampung di TPA-nya. Kemudian jika di tanggal 2 itu ada daur ulang atau dimusnahkan gitu, misal daur ulangnya 3 ton, Itu kan video tuh. jadi langsung berkurang gitu. Jadi presentasinya juga ada. Eh, Tetap aja yang plastik kira-kira yang kotor mungkin tidak bisa terpakai dibuang juga, dibakar kan karbon dioksida besar. itu yang mengolahnya swasta atau memang dari desa? Termasuk swasta, masyarakat setempat. Di sini kan ada satgasnya juga ya Pak. Satgas Citarum kan ada ya? Ada. Biasanya kan suka itu. Untuk Citarumnya ada. Cuma kan kita nggak tahu lah ya kontrolnya ya. Iya. Namanya luas begini. Udah itu sebagai tambahan. Iya, terima kasih Pak. Biar ada yang bisa menambahkan untuk Iya. bahan nanti di sana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube Nusa Mandiri. Jangan lupa nyalakan notifikasinya. Jadi sarjana, Nusa Mandiri tempatnya.